Bismillah. Lah itu teman saya pengusaha buka cek tunai buat saya 926 juta rupiah. Apa kata dia? Suf, doain ya, ini baru buntutnya gitu. Mau mikir palanya berapa nih? Buntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Teman-teman, kemarin kan kita ngomongin saham nih. Nah, kita masih bahas saham nih. Kenapa kita masih bahas saham? Karena ya saya mempunyai pemikiran atau mempunyai sedikit indikasi ya atau kecurigaan ya. Sebenarnya dari mana sih asal usul Pak Jamal ini senang bermain saham? Nah, saya cari telusuri. Ternyata mungkin ini salah satu referensi bahwasanya dia itu membuka sekuritas atau aset manajemen seperti itu dan senang bermain saham, teman-teman. Oke. Saya dapat video ini dari sebuah ya dakwah yang kemungkinan di negara Korea Selatan. Di negara Korea Selatan ini dia tentu saja berita tentang cerita tentang dakwah Pak Jamal ini selalu menjadi topik utama di negara itu. Kita langsung lihat videonya ya teman-teman ya. Check it out. Saya pernah ketemu pengusaha yang asetnya 24 triliun. 24 triliun. Tadi kita cuma ngitung-ngitung nol-nolnya berapa tuh. Dia asetnya 24 triliun. Tahun 2004, 2005, 2006 saya ketemu dia. Itu asetnya sudah 24 triliun. Tahun 2006 di awal-awal 2005 kalau nggak salah, di awal-awal kami membangun pesantren, dia bukain cek tunai buat saya, buat pesantren kami 925 juta. Itu angka udah gede banget buat saya saat itu. Sekarang kecil tuh, enteng tuh. Sombong ya? Nggak sombong. Tadi 625 loh, hebat loh ente, hebat loh, subhanallah. Salut saya. Karena Allah tuh ente tergerak buat sedekah, betul nggak? Subhanallah. Hebat loh. Nanti bisa tadi segebrakan gitu. Sedekahnya 61 juta won. Woi. Itu 610 jutaan ya. Belum yang komitmen toh. Komitmen tadi katanya 177 juta won. Belum yang tadi berdiri-berdiri. Ya enggak? Kita doain mudah-mudahan pada sukses, betul enggak? Yang niat 1 juta jadi 2 juta, yang niatnya 5 juta jadi 10 juta, yang niatnya 10 juta jadi 20 juta. Bismillah. Lah itu teman saya pengusaha buka cek tunai buat saya 926 juta rupiah. Apa kata dia? Suf, doain ya, ini baru buntutnya gitu. Mau mikir palanya berapa nih? Buntutnya segitu. Dia cerita sama saya. Tahu nggak Suf, waktu gua lagi berusaha di awal-awal 180 orang gua datengin, nggak ada yang percaya Suf. Akhirnya dia bilang ada 1 orang yang percaya. Saya pikir orang gedean nih yang percaya. Nggak taunya teman saya Renir Latif namanya. Kalau mau ke Amerika dia pergi aja ke garasi pribadi dia di Halim. Terbangnya sendiri, pesawat sendiri. Ya saya ngikutin juga jejaknya. 2008 saya beli sendiri tuh helikopter, alhamdulillah. Bener. Udah no matter how lah. 2008 tuh saya beli sendiri tuh helikopter 2 biji lagi. Beneran. Pakai remote gitu. Kemarin yang wafat di bandara, nanti kapan-kapan Google ya. Yang wafat baru kemarin yang kebakar itu di Pondok Cabe. Itu guru pilot saya. Jadi saya belajar nyetir, guru saya Sugeng. Orang-orang kan bilang bercanda. No, it was not a joke. Orang-orang bilang ketika saya bilang saya beli helikopter pakai remote, kan orang-orang ngomongnya begini, wow kirain beneran itu ya. Ya itulah bentuk ledekan. Aslinya no, it was not a joke. Itu bukan candaan. It was a dream. Itu mimpi. Tapi mimpi yang diwujudin dulu gitu. Kan kecil dulu, usapin tiap hari, lama-lama gede. Lah 2012 berwujud. Saya punya pesawat sendiri 4 seat
pribadi punya yang bisa terbang 14.000 kaki dengan daya jelajah 7 jam. Nah, guru pilot saya itu namanya Sugeng. Nah, kemarin meninggal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah sampai di tahapan itu dan saya tidak berhenti karena prinsip yang ketiga kan don't stop. Terus saja. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya videonya. Sebenarnya saya nggak mau ngebahas yang kelebihannya, cuma kelebihannya yang tentang pesawat itu cukup menarik sebenarnya. Kalau misalkan kita melihat sisi ya dari pesawatnya gitu dengan ya jarak tempuhnya itu loh yang gila. Maaf ya teman-teman, karena saya sedikit mengetahui tentang pesawat itu. Cuma ya sudahlah, itu tentang omongan Pak Jaman, benar atau enggaknya ya terserah dia lah. Nah intinya itu sebagai tambahan aja, bahwasanya 2008 udah punya pesawat. Ya benar apa enggak, kalian percaya atau enggak percaya ya silakan lah. Nah teman-teman, ini saya bahas kenapa, karena mungkin ini berpengaruh pada beberapa video yang saya upload ya, terutama tentang bagaimana Yusuf Mansur merayu ya ibaratnya wali murid ya, merayu wali murid untuk ya menanamkan modal di aset manajemennya ya, dimana pipeline aset manajemen itu ya kurang lebih saya bacakan dulu ya teman-teman biar enak. Di sini ada pipeline aset manajemen itu sebuah perusahaan, sebenarnya dengan sekuritas sama atau enggak? Ya sama seperti itu, karena kelolanya juga reksadana semacam itulah intinya. Oke, di sini Yusuf Mansur itu sebagai apa sih sebenarnya? Nah, saya lihat di sini ada Ayu Widuri, direktur utama, ada Achwas Asien, ini direktur ya. Ini ada Pak Jaman Nurhotib Mansur sebagai komisaris, dan Didi Nurdiawan sebagai, nggak ada jabatan sih, tapi dia pemegang saham. Nah, nilainya cukup besar sebenarnya. Ini nilainya miliaran. Yang jelas saham tertingginya punya Pak Jaman. Jadi kalau misalkan Pak Jaman menjual sesuai dengan berita yang beredar itu, Pak Jaman itu berarti akan melepas semuanya dan otomatis itu akan menjadi milik orang. Dan Pak Jaman tidak terkait dengan pipeline asset management lagi. Nah, saya bahas ini kenapa? Karena Rainer Latif itu adalah salah satu pemilik sekuritas ya teman-teman. Jadi teman-teman, Rainer Latif itu adalah seorang pengusaha dalam, ya bukan pengusaha lah, lebih tepatnya pembisnis di bidang sekuritas. Sekuritas itu ya sama dengan pipeline asset management. Ya mungkin ini yang melatar belakangi Pak Jaman, oh ternyata kalau menjadi seorang pembisnis sekuritas atau misalkan penjual beli saham itu akan lebih cepat sukses gitu. Apalagi kalau misalkan banyak jamaah yang menanamkan modal atau misalkan menanamkan uangnya untuk dijadikan bahan transaksi dia gitu. Karena apa? Karena pipeline asset management sebagai pemegang ya izin ya untuk manajer investasi, di mana dia memiliki kewenangan untuk mentransaksikan itu. Cuma kemungkinan nggak kompeten sih pipeline asset management, jadi nggak laku gitu. Oke, terlepas daripada kompeten nggak kompeten, yang penting ini di sini ini. Kalau Pak Jaman menerima uang sebesar 926 juta ya, kalau nggak salah tadi seperti itu, kemungkinan bisa nggak sih sebenarnya Pak Jaman ini terkait dengan kasus-kasus Rainer Latif? Nah, kita tahu Rainer Latif itu, kalau misalkan yang belum tahu, Rainer Latif itu pengusaha sekuritas yang kemungkinan menjadi inspirasi Pak Jaman ya. Rainer Latif itu tersangkut kasus Asabri. Nah, di sini ada beritanya, Kejaksaan Agung tahan Rainer Abdul Rahman Latif di kasus Asabri. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Tempo.co Jakarta, tim penyidik dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana kasus khusus melakukan penahanan terhadap Rainer Abdul Latif RARL ya. Dia merupakan tersangka tindak pidana korupsi, pengelola keuangan dan dana investasi PT Asabri pada beberapa perusahaan periode tahun 2012-2019. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung 11 sampai 30 Maret 2022, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumenda dalam keterangan dalam keterangan tertulis Sabtu 12 Maret 2022. Penahanan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur
penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor bla 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 ya, Cilemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya RARL didakwa dalam perkara PT Dana Sekuritas, yakni diputus onsleg dengan putusan Mahkamah Agung nomor 328 bla 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 tanggal 7 Maret 2002. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, bunyi pokok putusan itu. Di petikan putusan tersebut, kata Ketut, diterima oleh Kejaksaan Agung Negeri Kejaksaan Negeri pada pusat pada tanggal 11 Maret 2022 ya, yang telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yaitu mengeluarkan tersangka dan atau terdakwa dari tahanan. Nah, namun ditahan kembali karena tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengolahan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri. Jadi gini, Rene Latif itu bisa mengolah dana sebesar itu. Ya, PT Asabri kan kita tahu ya, di sana merupakan ya dana pensiunan daripada teman-teman ABRI gitu. Pokoknya gini ya teman-teman, PT Asabri ini kan mengelola dana yang cukup besar, di mana dananya ini dikelola oleh Rene Latif sebagai pemilik sekuritas, kemungkinan seperti itu ya berdasarkan berita ini ya. Pada prinsipnya Rene Latif sebagai seorang manajer investasi ya, karena pemilik ya bisa jadi dikatakan manajer investasi juga sih, karena dia pasti mengarahkan. Dia itu nggak kompeten untuk transaksi, tapi dia punya sekuritasnya itu bisa dipercaya tapi nggak berkompeten. Kenapa? Karena dana kelolanya itu habis. Kalau melihat dari kasus di Dana Reksa ya, karena sebelumnya ada PT Dana Reksa Sekuritas itu ya dikorupsi katanya, tapi dilepas. Tapi kasus lagi di PT Asabri, di mana ya dikorupsi katanya juga. Cuma kemungkinan besar, kalaupun dia emang murni melakukan transaksi di PT Dana Reksa tersebut, itu karena dia gagal bertransaksi dengan baik. Jadi intinya dia merugi. Kalau dalam kasus ini ya kemungkinan besar ya margin call gitu. Tapi kalau di PT Asabri di sini dituntut korupsi. Jadi kalau pertanyaannya, kalau misalkan Rene Latif ini sering melakukan tindak pidana seperti ini atau melakukan tindak-tindak kesalahan seperti ini, apakah uang 926 jutanya itu merupakan bagian dari dalam tanda kutip ya konspirasi Rene Latif atau RARL di sini? Saya nggak tahu. Yang jelas itu bisa jadi pertanyaan saya aja. Intinya itu teman-teman ya. Intinya kemungkinan besar Pak Jaman atau misalkan Pak Yusuf Mansur ini terinspirasi dari Rene Latif karena mudahnya mencari uang dengan nilai yang sangat besar, ya puluhan triliun gitu, dengan nilai yang sangat besar puluhan triliun, dana kelolanya bisa dengan cepat mudah kaya dengan cara singkat seperti itu. Menurut saya seperti itu, menurut pendapat saya gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman pendapat saya, bahwasanya kemungkinan inspirasinya dari Rene Latif salah satunya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Teman-teman bisa terjemahkan sendiri-sendiri bagaimana pemikiran Pak Jaman tentang hal itu ya. Terserah mau bagaimanapun. Intinya saya cuma sekedar memberikan pertanyaan, apakah uang 926 juta itu masuk bagian dari konspirasi Pak Rene Latif atau tidak? Saya nggak tahu. Apakah Pak Jaman itu terinspirasi dari Rene Latif? Kemungkinan iya, kemungkinan juga tidak. Saya juga nggak tahu. Itu cuma pertanyaan ya teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.